itu, Permaisuri Toba terbangun dengan semangat yang meluap-luap. Ia membuka tirai jendela kamarnya yang besar. Sinar mentari pagi menerobos masuk menyinari wajahnya yang cerah. Hari ini adalah waktu istimewa bagi Permaisuri Toba untuk berkeliling kerajaan. Di hari-hari biasa, Permaisuri sangat disibukkan dengan berbagai urusan pemerintahan. Maka, ketika tiba saatnya untuk beristirahat dari tugas-tugas istana, ia selalu memanfaatkannya untuk mengunjungi rakyatnya. Permaisuri Toba tidak pernah menggunakan tandu atau kereta. Ia lebih memilih berjalan kaki mengelilingi desa-desa. Permaisuri Toba dikenal sebagai pemimpin yang sangat mementingkan kesehatan dan kebersihan. Di tengah kesibukannya mengelola kerajaan, ia tak pernah absen berolahraga di lingkungan istana. Permaisuri juga sangat peduli pada kebersihan lingkungan. Ia telah menerapkan aturan ketat tentang pembuangan sampah di istana. Di setiap sudut istana tersedia wadah khusus untuk sampah. Berkat kesadaran semua penghuni istana, tak ada selembar sampah pun yang terlihat di seluruh kawasan istana. Kembali pada cerita pagi ini, Permaisuri Toba bergegas bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sangat nyaman untuk berjalan jauh. Setelah semuanya siap, Permaisuri memanggil Panglima Nainggolan untuk mendampinginya. Namun, wajah Permaisuri Toba yang semula ceria mendadak berubah menjadi merah padam. "Ai Aon," seru Permaisuri Toba saat tiba di desa pertama. Permaisuri Toba murka melihat tumpukan sampah yang berserakan. Bukan hanya dedaunan kering dan sisa makanan, tetapi juga banyak sekali sampah plastik. Panglima Nainggolan segera mengumpulkan penduduk desa. Setelah semua berkumpul, Permaisuri Toba langsung bertanya, "Nunga songonon do hata hotani dibuang beang?" Masyarakat di kerajaan Toba memang terkenal dengan kebiasaan buruknya. Mereka terbiasa membuang sampah di sembarang tempat, terutama di tepi danau suci. Padahal Permaisuri Toba sudah berkali-kali mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Permaisuri bahkan telah menyediakan tempat-tempat sampah di berbagai lokasi strategis seperti pasar, pinggir jalan, dan tempat-tempat umum lainnya. Tetapi tampaknya penduduk kerajaan Toba masih belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Karena sampah bisa mendatangkan penyakit, Permaisuri Toba memerintahkan seluruh penduduk untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Penduduk pun bekerja sama. Permaisuri Toba dan Panglima Nainggolan juga turun tangan membantu. Mereka baru kembali ke istana setelah semua sampah berhasil dibersihkan. Keesokan harinya, Permaisuri Toba sedang duduk di beranda istana seusai menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Tiba-tiba, hujan turun dengan derasnya. Belum lama hujan turun, Permaisuri melihat rakyatnya berlarian di tengah hujan. Mereka bergegas menuju ke gerbang istana. Alangkah terkejutnya Permaisuri Toba ketika melihat sesosok raksasa yang mengejar mereka. Sungguh besar sekali. Makhluk yang mengejar rakyatnya itu persis seperti monster limbah yang sering diceritakan oleh neneknya. Neneknya menyebut makhluk itu sebagai monster limbah. Tubuhnya terbentuk dari berbagai jenis sampah yang dibuang sembarangan. Ketika hujan turun, sampah-sampah tersebut menyatu dan dibungkus oleh air hujan. Menurut cerita neneknya, monster limbah suka memangsa manusia. Orang-orang yang telan monster limbah akan terkurung dalam perutnya yang penuh sampah. Sebenarnya monster limbah bukanlah makhluk asing di kerajaan Toba. Dahulu kala, nenek Permaisuri Toba telah berhasil mengurung monster limbah. Itulah sebabnya neneknya selalu berpesan untuk tidak membuang sampah sembarangan agar monster limbah tidak bangkit kembali. Kemungkinan besar, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ditambah hujan lebat telah membangunkan monster limbah. Ini semua akibat kerajaan Toba yang membuang sampah sembarangan. Tapi sudah terlambat untuk menyesal.
Permaisuri Toba tidak ingin rakyatnya menjadi mangsa monster limbah. Ia segera memerintahkan penjaga untuk membuka gerbang istana. Sementara itu, permaisuri bergegas menuju ruang harta pusaka. Di sana, kakeknya telah mewariskan tongkat sakti yang mampu mengalahkan monster limbah. Gerbang istana terbuka. Penduduk desa berlarian masuk. Dengan berani, permaisuri Toba berlari keluar sambil menggenggam tongkat sakti. Dengan sekali ayunan, monster limbah hancur. Kepulan asap hitam keluar dari tubuh monster limbah, lalu lenyap di udara. Air bercucuran dari tubuhnya yang hancur, sementara sampah-sampah berterbangan dan jatuh kembali seperti hujan sampah. Ondo bahenna molo marhitean hatahotan dohot marsomba-somba, kata permaisuri Toba. Maaf Maburhat, maaf Mahami, sahut penduduk. Hari itu, seluruh penduduk kerajaan Toba bersumpah tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Mereka berjanji akan menjaga kebersihan lingkungan mereka agar monster limbah tidak bangkit kembali saat musim hujan tiba.